adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Janti Sregar. Hari ini Kak Janti akan memimpin ibadah sekolah minggu kita secara virtual. Nah adik-adik, sekarang Kak Janti akan mengundang adik-adik yang di rumah untuk duduk tenang, melipat tangannya, menundukkan kepala, dan menutup kedua mata kita untuk kita bersatu di dalam doa sebelum memulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh mempertemukan kami kembali secara virtual di ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, ajari kami di tempat kami masing-masing untuk duduk tenang, mendengarkan dan memperhatikan kakak sekolah minggu ketika sedang berbicara, ketika sedang membagikan firman, agar kami boleh beroleh pengertian dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berkati teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kalau ada yang sedang sedih atau kesusahan, Tuhan yang boleh pulihkan dan Tuhan yang boleh hiburkan. Tuhan, ampuni setiap kenakalan kami, agar ketika kami ibadah, kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan Kak Janti mengundang adik-adik yang di rumah nih untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang boleh diberikan dari ketika kita tidur, bangun pagi, bahkan nanti sampai malam hari. Kita akan bernyanyi lagu Aku Diberkati. Waktu bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi adik-adik, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik yang di rumah, Kak Janti mengundang adik-adik untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sekarang kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Nah, sambil menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dalam sikap doa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat fokus selama mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ibadah kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik dari rumah, kakak dari sini.
Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini itu menceritakan tentang Thomas, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, yang dia itu bilang kalau dia itu belum percaya kalau Tuhan Yesus bangkit sebelum si Thomas ini ngelihat Tuhan Yesus secara langsung. Nah, kakak mau nanya, menurut adik-adik sikap Thomas ini benar atau salah? Oke, kakak kasih tahu ya jawabannya. Sikap Thomas ini itu nggak salah adik-adik. Sebenarnya itu wajar banget bagi kita manusia memerlukan suatu bukti sebelum percaya terhadap suatu hal, suatu fakta atau suatu kebenaran. Itu wajar banget adik-adik. Kan kita nggak mungkin dong langsung kayak percaya sama omongan orang aja gitu kan secara langsung. Ya kan, misalkan nih ada orang bilang, coba deh kamu berendam di dalam air selama 1 jam. Nanti pasti kamu setelah keluar tinggi badan kamu naik 5 cm. Coba adik-adik langsung percaya nggak dengar ada orang yang ngomong kayak gitu? Pastinya nggak kan? Pastinya kita membuktikan hal itu tersebut. Kalau misalkan emang bener, ya baru kita percaya, ya kan? Sama kayak Thomas ini. Thomas ini bilang, pokoknya aku belum bisa percaya kalau Tuhan Yesus itu udah bangkit sebelum aku ngelihat Tuhan secara langsung. Bahkan dia bilang sebelum dia meletakkan tangannya di bekas luka paku Tuhan Yesus sama bekas lambungnya Tuhan Yesus, ya kan? Nah, tapi kan Thomas ini cukup beruntung ya adik-adik, karena dia itu hidup di masa yang sama dengan Tuhan Yesus. Terus dia juga salah satu murid Tuhan Yesus. Jadi waktu dia bilang dia belum percaya Tuhan Yesus bangkit, ya Tuhan Yesus langsung menampakkan diri di depan Thomas supaya Thomas ini jadi percaya, ya kan? Terus gimana dong sama kita ini? Kita kan belum ada yang pernah ngelihat atau ketemu langsung kan secara sama Tuhan Yesus. Apakah dari adik-adik ada yang udah pernah ketemu Tuhan secara langsung? Kayaknya belum ada ya. Kalau kakak sendiri juga kakak belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus secara langsung. Nah, tapi apakah karena kita belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus secara langsung, terus kita jadi nggak percaya sama Tuhan? Tentunya enggak dong. Nah, di ayat 29, Tuhan Yesus tuh bilang di kalimat terakhir, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, kalimat Tuhan Yesus ini adik-adik itu ditujukan untuk kita semua, untuk kita orang-orang yang belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tuhan tuh mau, walaupun kita belum pernah ketemu Tuhan secara langsung, Tuhan tuh mau kita tetap percaya sama Tuhan. Nah, caranya gimana kita percaya sama Tuhan kalau kita belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Kita percaya sama Tuhan Yesus adalah melalui iman kita adik-adik, iman kita kepada Tuhan. Nah, terus pertanyaannya, Kak, gimana maksudnya iman tuh gimana? Kita menumbuhkan iman kita kepada Tuhan tuh gimana? Nah, ya caranya adalah dengan membaca Alkitab adik-adik, membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kan hubungan kita sama Tuhan ini akan menjadi semakin dekat ya. Terus kita tuh
kalau kita baca firman Tuhan ini, kita jadi tahu alasan Tuhan menciptakan bumi dan isinya, langit dan segala isinya. Terus kita tuh jadi tahu kehendak Tuhan untuk hidup kita itu kayak gimana, ya kan? Nah, itu adalah cara kita menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Selain membaca firman Tuhan itu juga dengan dengan berdoa, dengan rajin menyanyikan puji-pujian, terus dengan selalu merasa bersyukur. Adik-adik, dengan kita bersyukur, kita tuh bisa merasakan kehadiran Tuhan, ya kan? Tuhan ini kan emang gak bisa kita lihat secara langsung ya, tapi karena dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Misalnya apa ya, kakak kasih contoh. Misalnya adik-adik lagi jatuh sakit nih, adik-adik jatuh sakit kan. Nah, terus adik-adik bisa sembuh. Nah, dengan adik-adik bisa sembuh, itu udah menunjukkan kehadiran Tuhan, ya kan? Tuhan menolong adik-adik supaya adik-adik itu bisa bebas dari rasa sakitnya. Itu bisa dari melalui dokter yang merawat adik-adik, atau mama papa yang merawat adik-adik kalau misalkan sakitnya di rumah gitu kan. Terus dengan bantuan obat-obatan. Nah, itu semua salah satu cara Tuhan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Itu salah satu bukti Tuhan menunjukkan kalau Tuhan itu ada loh, ya kan? Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Itu salah satu cara kita semakin menumbuhkan rasa iman kita kepada Tuhan. Nah, jadi kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini, yang pertama, kita mempercayai Tuhan itu gak harus selamanya dengan bukti seperti yang dilakukan Thomas, tapi kita percaya sama Tuhan itu hanya dengan iman kita. Dan yang kedua, kita menumbuhkan iman kita atau rasa percaya kita kepada Tuhan itu caranya dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab. Nah, oke, firman Tuhan kita udah selesai. Sekarang sebelum kita masuk ke aktivitas, kakak mau mengajak adik-adik untuk menutup firman Tuhan kita dengan berdoa. Ayo semuanya tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, boleh kami mengerti, boleh kami ingat, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, walaupun kami belum pernah bertemu dengan-Mu secara langsung, kami boleh tetap percaya kepada Tuhan melalui iman kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu menumbuhkan rasa percaya kami, rasa iman kami kepadamu melalui membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun jika selama mendengarkan firman Tuhan tadi kami masih tidak fokus atau kami masih bercanda dengan saudara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni dosa kami itu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati kami di setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, nah sekarang kita masuk ke aktivitas dari kakak. Kali ini kakak ngasih aktivitasnya sekalian ini ya, karena minggu depan kita mau ada perlombaan CCA. Jadi aktivitas dari kakak adalah kakak mau adik-adik menjawab pertanyaan yang kakak kasih itu melalui namanya quizzes. Karena kan kita minggu depan itu lomba cerdas cermat Alkitabnya lewat bukan aplikasi, lewat link yang namanya quizzes kan. Jadi ini kita sekalian uji coba ya adik-adik. Nanti akan ada link yang kakak kasih. Nanti adik-adik semuanya klik linknya, terus coba gabung di quiz itu. Nanti pertanyaannya ada 10, 5 pilihan ganda dan 5
isian. Terus pertanyaannya sih ya sekitaran sama firman Tuhan kita ya, sama ada beberapa yang dari kisi-kisi lomba cerdas cermat Alkitab kita untuk minggu depan. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Jangan lupa ya nanti ikutin kuis aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Semoga setiap kita mendengarkan firman Tuhan diberikan pengertian dan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memberikan persembahan ini, adik-adik boleh meminta bantuan ke Mama Papa untuk mentransfernya ke rekening Gereja HKBP Stoyo yang ada di layar ini. Sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, kajian itu undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian memuji Tuhan, dan mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami mengucap syukur untuk pernyataan Tuhan yang boleh menyertai kami ketika kami beribadah sekolah minggu secara virtual. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan kami boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan boleh menjadi kesukaan bagimu dan menyenangkan hatimu. Tuhan, terus berkatilah keluarga kami, lindungi keluarga kami, dan kami berdoa juga untuk pemulihan bangsa-bangsa di dunia, juga Indonesia, dari pandemi ini. Biar kiranya kasih Tuhan selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan ketika kami beribadah, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Janti dan semua guru sekolah minggu kelas 1-2 mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat-sehat, rajin-rajin mencuci tangan, dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan secara online. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.